Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar teknologi komputer dan internet. Dan hari ini kita di pertemuan ke-12. Dan izinkan saya untuk membahas tentang sistem informasi di Puskesmas. Nah, sebelum kita masuk di sistem informasi di suatu puskesmas, kita mengenal dulu tentang puskesmas. Nah, puskesmas ini adalah suatu klinik kesehatan masyarakat yang diamanatkan oleh pemerintah yang berlokasi di seluruh Indonesia dan merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta mereka diawasi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan menyediakan layanan kesehatan bagi penduduk di tingkat kecamatan. Nah, awalnya itu puskesmas itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, tipe A itu dipimpin oleh dokter, lalu yang tipe B ya dipimpin oleh dokter yang tidak penuh, lalu untuk yang tipe C dipimpin oleh tenaga paramedis. Nah, pada pertengahan tahun 1970-an itu berdiri PKMD atau Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, dengan kegiatannya adalah Primary Health Care. Nah, sebetulnya ada dua jenis puskesmas, yang memiliki tempat tidur dan yang tidak memiliki. Puskesmas tanpa tempat tidur umumnya itu bertindak sebagai fasilitas perawatan rawat jalan umum. Nah, jarang buka setelah tengah hari ya, dan pasti tidak akan buka atau siap untuk menangani keadaan darurat kebidanan di luar jam klinik. Pusat ini biasanya dikelola oleh seorang bidan dan seorang dokter umum yang memberikan suatu pelayanan yang preventif dan kuratif terkait dengan 18 program kesehatan yang berbeda, termasuk program antenatal care dan keluarga berencana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada konsep atau kebijakan dasar di puskesmas. Nah, di sini sudah ada tata hubungan kerja ya, lalu ada keterlibatan masyarakat, ada manajemen, ada rujukan, ada satu organisasi dan lain-lain. Mereka merujuk ke satu program puskesmas ya. Nah, dari sini dia menuju ke fungsi puskesmas. Nah, dari fungsi puskesmas ini dia harus masuk nih di visi misi puskesmas, dan dari visi misi puskesmas itu menjadi kota atau kabupaten yang sehat. Nah, pengertian puskesmas sendiri yaitu klinik kesehatan masyarakat yang diamanatkan oleh pemerintah yang berlokasinya itu di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu pasti sudah ada namanya puskesmas ya, teman-teman juga pasti sudah pada tahu. Nah, mereka itu diawasi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Di puskesmas itu menyediakan layanan kesehatan bagi penduduk di tingkat kecamatan. Nah, konsep tersebut sudah dirancang oleh Johannes Leemina, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ketiga, dan direalisasikan oleh G.A. Siwabesi di era Orde Baru. Nah, ada sekitar 9.718 puskesmas di seluruh negeri, itu menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat, jadi di puskesmas itu ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah puskal atau puskesmas keliling, yaitu suatu program pelayanan kesehatan terpadu keluar gedung puskesmas yang menjangkau daerah terpencil ya, tempat tinggal masyarakat yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan terdekat. Biasanya itu ada namanya puskesmas keliling atau puskal. Lalu di sini ada namanya pelayanan. Nah, pelayanan adalah merupakan usaha atau upaya atau suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai profesi kalian masing-masing. Nah, di dalam puskesmas kan ada juga tuh namanya dokter. Ya, biasanya ada dokter umum, ada bidan ya. Ada juga kadang ada fisioterapi dan lain-lain. Lalu ada juga di situ adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud suatu aktualisasi atau pengembangan kemampuan diri di dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Lalu di sini ada promotif, ya
yaitu upaya untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan serta mengarahkan opini atau persepsi, sikap, serta tindakan masyarakat untuk menunjang pola perilaku hidup bersih dan sehat atau disebut dengan PHBS. Lalu ada juga preventif, kuratif, administrasi, ada juga evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu kegiatan penilaian ya, pengawasan ataupun pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui suatu rapat pertemuan untuk menentukan hasil program pelayanan kesehatan yang ada di suatu puskesmas serta penetapan kebijakan program selanjutnya. Lalu ada juga koordinasi. Nah, dalam puskesmas itu pasti harus ada koordinasi ya. Nah, koordinasi itu biasanya kegiatan yang mengatur pelayanan kesehatan serta menggalang kerjasama tim. Nah, itu paling penting secara horizontal lintas program maupun vertikal lintas sektoral, sehingga program, peraturan, dan penentuan tindakan yang ada dilaksanakan itu bisa saling mendukung satu sama lain sehingga bisa tercapainya visi misi dari suatu puskesmas tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada alur pelayanan pasien. Jadi biasanya di puskesmas itu pasien datang bisa untuk ke pendaftaran rawat jalan atau pendaftaran gawat darurat. Nah, misalkan dia hanya sakitnya itu tidak berat ya, atau misalkan dia demam atau batuk pilek, itu biasanya dia masuk di pendaftaran rawat jalan. Ya, setelah itu dia akan masuk ke kasir dan dia akan masuk ke poli untuk periksa ya, dia polinya milih ke poli umum atau poli gigi atau MTBS, fisioterapi dan lain-lain. Setelah itu dia akan mendapatkan apotek untuk mendapatkan obat, atau dari setelah dia masuk ke poli, dia apakah akan dirujuk, apakah dia akan ke laboratorium dulu untuk dicek segala macam. Nah, kalau misalkan dia mendapatkan obat, ya berarti langsung ke apotek dan boleh langsung pulang. Sedangkan ketika dia masuk di poli langsung dinyatakan untuk dirujuk, biasanya dia akan langsung masuk ke rumah sakit. Lalu jika dari poli ingin dicek dulu nih sakitnya apa, harus dicek secara mendalam dan perlu cek laborat, bahkan dia akan dirujuk ke laboratorium dulu. Nah, dari segala laboratorium biasanya dia akan balik ke poli dulu atau balik langsung ke kasir, atau bisa juga dia masuk ke IGD. Nah, jalan ini ya, garis-garis ini itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Nah, misalkan kalau ada pasien kecelakaan segala macam, dia harus adanya darurat, dia akan masuk ke pendaftaran gawat darurat dan dia akan masuk langsung ke IGD. Nah, dari IGD ini bisa jadi dia untuk ke rawat inap atau apotek. Nah, di sini biasanya akan langsung dirujuk ke rumah sakit karena memang puskesmas tidak akan menerima pasien-pasien yang sekiranya itu tidak dapat ditangani di puskesmas tersebut. Tuh. Nah, teman-teman bisa juga lihat untuk contoh SIM puskesmas atau sistem informasi manajemen puskesmas di dinkestemanggung.go.id asal file PDF. Nah, ini bentuknya PDF, teman-teman bisa lihat juga di situ nanti sudah dijelaskan juga menu-menunya ya, menu home itu isinya apa dan lain-lain. Ada juga fungsi-fungsi dari misalkan ada poli ya, atau rawat inap, apotek dan lain-lain. Nah, manfaat dari sistem informasi manajemen puskesmas itu sendiri bagi pegawai puskesmas termasuk dokter ini ya, yaitu yang pertama mempermudah pekerjaan dalam menyusun arsip-arsip kesehatan. Jadi tidak perlu namanya manual gitu, jadi semua sudah tersimpan rapi di Simpus ini. Yang kedua, tidak mengeluarkan biaya kertas ya, karena memang sifatnya langsung input ke dalam komputer. Nah, lalu ada yang ketiga, koneksi data antar bagian mempermudah penyampaian informasi.
Tidak membuang waktu yang cukup banyak ya, karena memang langsung diinput ke komputer setelah dokter mendiagnosa pasien ya. Nah, lalu ada proses registrasi yang cepat dan mudah, dan yang terakhir meningkatkan kevalidan data serta data itu bisa tersimpan dengan rapi. Nah, manfaat Simpus untuk pasien atau masyarakat. Proses registrasi yang cepat ya, sehingga masalah pasien cepat teratasi atau diobati. Nah, kalau zaman dulu belum ada namanya Simpus itu pasti ribet ya. Maksudnya harus melalui registrasi yang lama, karena memang waktu itu belum ada sistem informasi manajemen puskesmas, jadi harus dilihat dulu, dicari dulu nama pasiennya, jadi menghambat proses pengobatan. Lalu ada data pasien tersimpan dengan baik, memudahkan pasien memperoleh riwayat pengobatan. Nah, di sini juga pasien bisa melihat nih ya, pasien dan keluarga pasien tentunya yang mendampingi pasien tersebut bisa melihat riwayat pengobatannya ya, sakitnya apa, obatnya apa, semua tersimpan di dalam Simpus. Yang terakhir, munculnya kepuasan pasien dengan pelayanan berbasis sistem. Lalu selanjutnya, nah, manfaat sistem informasi manajemen puskesmas bagi pemerintah, memudahkan untuk integrasi data, membantu pemerintah ya lebih cepat memperoleh data kesehatan di setiap pusat kesehatan atau puskesmas, mengantisipasi kejadian luar biasa berdasarkan perolehan data laporan harian ataupun bulanan, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat. Jadi tidak perlu pemerintah itu turun tangan langsung, tetapi bisa lihat langsung di sistem informasi manajemen puskesmas, karena sudah terintegrasi ya dari puskesmas, misalkan di tempat terpencil itu sudah terintegrasi langsung ke pusat gitu. Jadi pusat bisa menghandle, bisa melihat, bisa menganalisa. Selanjutnya ada data infrastruktur sistem informasi manajemen puskesmas. Nah, Simpus versi desktop biasanya itu mempunyai spesifikasi, dia platformnya Windows ya, OS-nya itu Windows operasi sistem ya, sistem operasi Windows. Lalu biasanya menggunakan pemrograman Visual Basic untuk interface-nya, lalu untuk database-nya MySQL. Nah, sedangkan untuk web-based ya, Simpus versi web atau web-based spesifikasinya adalah platform open source, bisa menggunakan OS-nya itu Linux atau Windows. Nah, pemrogramannya bisa PHP untuk interface dan menggunakan database-nya MySQL. Baik, hari ini saya coba sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang puskesmas ataupun sistem informasi manajemen puskesmas, teman-teman bisa langsung WA Jabri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.